Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala ala'ihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil a'lam wa ashabihil qadatil bararatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. ثم أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan senang dan bahagia. Kenapa tidak? Kita saat ini dekat dengan sang pemberi bahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkannya kita, diberikannya kita hidayah dan taufik, sehingga yang berat itu terasa ringan. Yang berat itu kan melangkahkan kaki ke masjid, sahih. Yang ringan itu meninggalkan masjid. Alhamdulillah, diringankannya langkah kita. Mudah-mudahan langkah naik menambah tinggi derajat, langkah turun menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Oleh itu patut kita bersyukur, walaupun hanya kita sekedar bertukar senyum, berjabat tangan. Jabat tangan menghapus dosa, tukar senyum, senyumlah dikit. Tukar senyum menambah pahala dan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau bisa tersenyum di depan saudaramu, itu adalah sedekah. Apalagi kalau kita bisa berbagi-bagi ilmu, berbagi kebaikan. Mudah-mudahan dapat pula memasukkan kesenangan dan kegembiraan dalam hati orang-orang beriman, dan itu adalah suatu hal yang sangat besar, atau paling tidak jangan sampai mengecewakan. Ma'asyiral kiram, tentu majelis-majelis ini tak indah kalau tidak dihiasi dengan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus di saat namanya disebut, supaya kita tidak bergelar orang bakhil. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu adalah orang yang bila aku disebut dan dia ada di situ, tapi tak mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Mau rugi? Enggak kan? Ya, kalau enggak salawat rugi. Kita beri 1, Allah balas langsung 10. Antum pernah jualan untung 1000%? Belum ya? Salawat dan salam, sallu ala nabi, ya untungnya langsung 1000%. 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita tak berat
untuk mengucapkan salawat dan salam itu. Tentu dengan harapan besar, mudah-mudahan kita dengannya mendapatkan syafaat besar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya tadi diminta atau lebih tepatnya dipaksa. Ya, karena kalau tuan rumah yang meminta berarti kan dipaksa. Nggak boleh tidak dikabulkan untuk memperkenalkan diri, karena beliau belum kenal sama saya. Saya takut kalau kenal menyesal. Saya hanya seorang manusia biasa. Cuman hari ini tuan-tuan memuliakan saya, disuruh duduk lebih tinggi. Mohon maaf kepada para alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Ya, saya duduk di atas ini bukan karena lebih, tapi supaya terlihat saja. Karena walaupun badan saya besar, tapi kalau di bawah tidak nampak besar. Nah, jadi akhirnya terpaksa disuruh duduk tinggi. Kalau ada yang mau mengganti silakan. Ada? Anda, alhamdulillah. Berarti sampai selesai hari ini saya tetap. Alhamdulillah. Saya dilahirkan di kampung, orang kampung. Dulu Pekanbaru ini kampung juga. Saya lewat dulu tahun 70-an di sini belum ada. Itu belum diaspal itu. Saya tahun 70-an. Abang belum lahir ya? Oh belum, Pak, kan tidak tahu. Nah, berarti saya lebih tua nampaknya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dulu rumah kami itu, cerita mak saya belum ada waktu itu. Tahun 60-an itu di depan teater 88. Saya orang Pekanbaru dah. Wih, enggak ngaku pula. Antu ana lebih dulu di Pekan itu. Antu tahun berapa di Pekanbaru? 2015. Saya kalau sempat mak saya tidak pindah kampung, lahir di Pekanbaru saya seharusnya. Tapi alhamdulillah waktu itu kampung saya lebih hebat daripada Jalan Riau itu. Kampung saya alhamdulillah tidak nampak lagi harimau, kondi ada. Tapi kalau di situ masih banyak harimau waktu itu. Akhirnya ayah saya bilang sama mak, tetap di sini atau kita balik kampung. Kata mak, balik kampung aja bang. Kan racun ya. Nah, ini bawa pulang. Alhamdulillah. Untung saya lahir di kampung. Kalau sempat lahir di teater 88, terbayang oleh tuan-tuan. Sejak kecil main saya di teater 88. Jadi mungkin begitulah Allah mengatur. Ya, maka kita terima saja apa yang diatur Allah SWT. Lahir lebih tua dari beliau. Alhamdulillah. Ada 2 riwayat tanggal lahir saya. Ya, harinya bil ittifaq. Sepakat hari Senin jam 8 pagi. Di saat mentari sedang naik. Riwayat abang saya tua 11 Januari 1971. Riwayat emak saya 1 November 1971. Mana yang rajih? Kalau saya gunakan metode ilmu hadis, maka riwayat emak saya lebih rajih, sebab beliau pelakunya. Abang saya hanya saksinya. Mana yang lebih kuat, keterangan saksi atau pengakuan pelaku? Bang, beliau paham tuh. Pengakuan lebih kuat dari kesaksian. Ya Pak, buktinya pengakuan tak perlu saksi lagi. Sahih, alhamdulillah. Berarti kalau terlihat saya lebih muda dari tanggal lahir saya, karena perbedaan riwayat tadilah. Jadi yang benar, yang tercatat 11 Januari 71, yang rajih 1
November. Sebab terjadi khilaf ini, ketika dulu dicatat angka 1 yang 3 itu berdekatan, sehingga ketika dipindah catatan tercatatlah oleh catatan sipil 11-1, padahal yang benar 1-11. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya awak dituakan orang jadinya, padahal awak masih muda. Dah cukup lah tu bang. Lahir di Muara Jalai bang. Iya, sebuah kampung beliau, Tanjung Hutan. Alhamdulillah. Kalau sekolah SD 2, bukan karena tongkau, bukan pula karena tidak berprestasi. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 juara umum. Kata maaf, salah sobui lah. Seharusnya tidak bilang tadi ya. Nah, cuma karena kelas 3 naik kelas 4 dibangun SD Impres 036. Akhirnya kampung kami dibelah. Masuklah saya belah yang harus pindah. Ya, dari Pekanbaru pindah kampung lagi. Di sana pindah pula ke SD yang kedua. Kelas 4 sampai kelas 6. Jadilah saya alumni tertua di SD itu. Nah, alumni tertua di SD itu. Padahal SD yang pertama sebenarnya tertua pula di kampung, bahkan termasuk tertua di Kampar. SD 002 Muara Jalai. Banyak petinggi-petinggi Kampar itu yang dulu soal SD-nya di kampung saya. Berarti kampung saya kota ya. Weh, antum tak mau ngaku ya saya. Nah, mak saya pindah pulang karena di sana sudah mulai berkembang, di sini baru nimba waktu itu. Allah musta'an. Tapi saya tidak tahu ya, saya belum lahir waktu itu. Sekolah di SD, pondok pesantren Darun Nahdah, Tawali Bangkinang. Itu pesantren tertua di Riau. Sahih? Alhamdulillah. Banyak dari tokoh-tokoh agama dan ulama di Riau ini adalah alumni pondok pesantren Darun Nahdah. Dan kalau tidak, pendiri pesantren di Riau pun jaga banyak alumni dari Darun Nahdah. Semoga Allah memberikan balasan yang besar pada guru-guru kami yang telah mendidik itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pondok ini selalu Allah berikan kemajuan dan eksis sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai hari kiamat. Kiamat kan belum ditentukan harinya. Sudah. Di Allah sudah, kita yang tidak tahu. Di Allah sudah, di kita yang tidak tahu. La ya'lamu illallah. Selesai Darun, mau cerita panjang, pendek aja lah ya. Pendek enggak, nanti tidak jadi ngaji. Awal cita-cita dulu nak ke Mesir. Tetapi menjelang tamat pondok, nampak pula orang ke Libya Jakarta. Akhirnya saya pilih ke Libya. Saya cerita banyak ya. Banyak tanggapan orang nanti itu. Ya, banyak tanggapan orang waktu itu. Pergi ke Jakarta, 2 tahun di Libya Jakarta, ikut pula tes ke Madinah. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, saya diterima di Madinah. Mau versi panjang, versi pendek juga. Pendek aja lah ya. Kalau panjang nantilah. Enggak, ini banyak ceritanya Pak, banyak. Alhamdulillah. Semua belum saya tuliskan aja. Nah, jadi masuk Madinah terlambat. Dan saya ngotot masuk kuliah langsung dan harus hadis. Orang bilang kuliah hadis itu berat, cari kerja lebih berat. Jadi saya bilang saya suka yang berat-berat. Dan kalau masalah kerja, saya kuliah bukan untuk cari kerja. Saya berpikir, ayah saya tidak sekolah kecuali SD, tapi banyak kojo, pitin kuang. Nah itu aja. Makanya kita tidak cari kerja Pak. Jadi belajar aja dulu. Saya pastikan
nanti setelah tamat pasti banyak kerja. Alhamdulillah, baru tamat S1 dapat 3 tawaran kerja. Mau tahu? Nggak usah. Ya nggak usah. Salah satunya jadi sopir. Tapi sopir syekh, jangan main-main tuan-tuan. Jadi sopir syekh, bukan sembarangan. Kerja saya hanya ngajar anaknya belajar Al-Quran dan ngantar jemput anaknya pulang sekolah. Itu aja. Nah, jelas ya? Alhamdulillah. Yang duanya lebih mentereng sebenarnya. Mau tahu? Nggak usah, nanti panjang cerita. Kalau yang mau tahu nanti selepas ini. Terus masuk S2, rencana ke Maroko S2. Tapi di hari-hari terakhir libur dibuka pula jurusan hadis di Madinah yang awalnya tidak dibuka. Akhirnya bingung lagi memilih antara ke Maroko yang masya Allah pantainya indah di sana, atau tetap di Madinah yang padang saharanya gersang. Sah, tapi berkah, masya Allah. Alhamdulillah, ternyata tetap saya memilih Madinah. Walaupun belum pasti lulus, kadang-kadang sudah lulus belum juga pasti lulus. Mau tahu ceritanya? Nanti. Pokoknya setiap langkah itu ada cerita. Nah, cuman saya datang bukan untuk cerita. Sebenarnya tidak mau saya tadi ceritakan ini, cuman karena dia dipaksa, ya apa boleh buat. Dah selesai S2 masuk pula S3. S3 ternyata isu dulu payah cari kerja tidak benar. Banyak tawaran kerja, alhamdulillah. Cuman di sana murah-murah gajinya. Ya di Arab Saudi minta jadi dosen, atau lebih tepatnya ada peluang jadi dosen di Taiwan University. Gajinya pertama hanya 5.000, semangkok bakso udah sampai. Iya. Kemudian ada di Malaysia. Katanya kawan tuh bilang sekitar 8.500. Di Thailand 35.000, agak tinggi dikit ya. Dan di Indonesia, tahu nggak tuh gaji saya pertama diangkat? Langsung melonjak tinggi, 1.626.126.126,28 rupiah. Kan jauh kan? Sana 5.000, sini 1.600.000 lebih. Sah? Akhirnya saya pulang kampung. Tapi bukan karena gaji, karena obsesi awal sebelum berangkat, setinggi apapun saya belajar, saya mesti pulang kampung. Mesti pulang kampung. Karena prinsip saya, hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Itu yang terbayang. Hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Alhamdulillah, ternyata hujan di sini banyak, bukan hanya hujan emas, ada hujan air, ada hujan debu, ada hujan jerbu. Alhamdulillah, cukup lah ya. Jangan tanya status bahaya kalau ditanya nanti. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi yang kelima, saya diminta, atau lebih tepatnya dipaksa juga, untuk mengaji dengan judul Jalan Hidup Golongan yang Selamat. Ma'asyil kiram, pertama, apa definisi selamat dulu? Apa definisi selamat yang dimaksud? Bahagia dunia akhirat. Nanti saya tanya lagi, apa barometer bahagia dunia akhirat? Banyak piti, banyak bini, itu ya. Ma'asyil kiram, kita asal muasal kita dari tanah, asal muasal kita
kampung asli kita mana? Surga. Alhamdulillah, mumtaz. Negeri asli kita adalah surga. Disitulah dulu diciptakan ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa. Lalu kehendak Allah, hikmah Allah menghendaki keduanya diuji dengan makhluk Allah yang bernama Billy, ya, iblis. Diuji dengan makhluk yang rajin beribadah tetapi tidak merubah sifat dan tabiatnya yang angkuh dan amarah. Jadi kadang-kadang orang Masya Allah ibadah rajin tetapi hati tidak terbenah. Ibadah luar biasa tetapi lisan membawa binasa. Soalnya ada tuan-tuan lihat orang rajin ibadah tapi lisannya kadang-kadang tidak jauh dong, masih di rumah sendiri. Kalau suami sama istri, yang lebih parahnya istri sama suami, tiap hari melukai suaminya dengan lisannya. Ada ibu-ibu ada asik kok ada, alhamdulillah, mumtaz. Di sini nggak ada, alhamdulillah. Oh luar biasa ini masjid. Oh iya, saya lupa namanya Masjid Al-Muttaqin. Oh, Baitul Muttaqin, Masya Allah, Baitul Muttaqin. Iyalah, orang-orang bertakwa mana seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi iblis alaihi laknatullah beribadah ribuan tahun sampai diklasifikasikan ke golongan malaikat. Buktinya ketika datang perintah wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika datang perintah sujudlah kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Jangan protes ya, iblis tak masuk dalam perintah. Ini ada pula iblis zaman sekarang mengatakan itu. Iblis zaman sekarang ada pula membela iblis. Iblis saja tidak beralasan itu. Iblis sekarang bikin alasan baru. Tidak usah dengar yang nama iblis ya, jelas. Dah tahu yang namanya iblis pasti tidak benar pikirannya. Walhasil dia tidak mau. Apa sebab? Tahu sebabnya? Hasad itu melahirkan aba, yaitu angkuh, wastakbar, dan sombong. Makanya dia alasannya ketika Allah katakan mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Ini mohon maaf yang tidak ngaku Allah punya tangan, tutup telinga dulu. Ya maaf, apa boleh buat? Iya, karena disebutkan makhluk-makhluk diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun. Sah? Kecuali ada beberapa ya makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Ada yang tahu? Salah satunya adalah Adam alaihissalam. Kedua, Al-Jannatul Firdaus. Ahsanta. Surga Firdaus. Maka surga Firdaus surga tertinggi. Allah yang ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ya. Tahu tentang tangan Allah seperti apa? Tahu? Enggak ya? Kenapa tahu? Enggak ada contoh. Enggak nengok dan tidak ada duplikatnya, sah? Dan tidak ada berita seperti apanya. Alhamdulillah. Tapi dia memberitakan dia punya tangan.
hanya di situ ilmu kita. Dilewati, mandai-mandai. Ditolak, tongkau. Mana yang bagus? Mandai-mandai apa tongkau? Jawablah. Tuan-tuan, anak saya satu tongkau, satu mandai-mandai. Mana yang paling bagus? Hah? Tidak ada, dua-duanya tidak bagus. Jadi dilampaui nas, namanya mandai-mandai. Ditolak, namanya tongkau. Berarti yang selamat di antara keduanya? Tidak ada. Yang melewati batas tidak selamat, yang tidak menerima juga tidak selamat. Baik, balik kita diri ya. Asli kita surga. Mana yang lebih enak, tinggal di sini apa di surga? Serius? Hah? Ada yang sudah coba? Ada yang sudah pernah coba? Belum ya? Belum ya? Mimpi pun enggak juga. Subhanallah. Allah katakan dalam hadis qudsi, inni a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di dalam surga nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga keindahannya, dan tak terbayangkan dalam halusinasi amat manusia, dalam khayalan, tak terbayang dalam pikiran. Pernah nengok istana indah? Nah, ada orang di India tuh, orang kaya, istananya dibangun dengan nilai 21 triliun. Iya bang? Hah? Kamarnya kapasitasnya 4.000 lebih. 4.000 lebih. Terbayang tuh. Senang nggak kira-kira kalau abang punya? Belum tentu. Belum tentu. Abang mikir untuk nyapunya lagi. Saya tidak mau saya. Saya cukup kamar untuk saya dan istri, untuk anak dan tamu. Dah selesai itu. Lebih daripada itu nanti jadi sarang hantu. Sahih? Tak apa banyak-banyak. Banyak biayanya sih. Ya, saya pernah bertemu dengan salah seorang Menko di waktu ketemu di Puncak. Dia bilang saya harus keluarkan biaya operasional asetnya saja per bulan hanya 3 miliar. Banyak biti itu enggak? Banyak biti. Alhamdulillah. Untuk mengajar, ngurus rumah, ngurus kebun, ngurus ini dan itu harus keluar 3 miliar. Kayu. Alhamdulillah. Pokoknya banyak pejabat yang kayu ya. Banyak pejabat yang kayu, Masya Allah. Itu belum terhitung orang kaya Indonesia dia. Belum terhitung orang terkaya di Indonesia. Antum gilir negaranya ya. Tidak usah, itu belum seberapa. Coba bayangkan, dalam hadis disebutkan orang yang terakhir masuk surga. Mau jadi orang terakhir masuk surga? Saya tidak mau, saya tidak mau. Ya, kalau bisa di rombongan pertama bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terakhir. Tahu tidak atau orang terakhir masuk surga? Tidak dipanggang dulu. Di mana dipanggang? Auzubillah, auzubillah, auzubillah. Enak dipanggang di neraka? Tidak. Dan terakhir keluar dari neraka. Terakhir masuk surga. Pokoknya selesai dia masuk, pintu neraka ditutup, pintu surga ditutup, nanti mati disembelih di antara surga dan neraka. Mati itu disembelih juga. Mau tahu? Besok. Ya besok. Kalau abang nak buat penelitian sekarang gagal. Abang harus ke atas. Ada SPPD? Ada SPPD? Anggaran tahun lalu aja masih tunda bayar.
Cerita pula nak buat penelitian lagi. Berita sahih dari yang maha benar kepada yang selalu benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui malaikat yang selalu benar, Jibril alaihissalam, bahwasanya mati nanti akan disembelih. Syahid yang tadi terakhir masuk surga, tahu tak? Lalu dikhayalkan kepadanya, terbayang olehnya, ini surga dah penuh ni, bahagia macam mana nak masuk lagi, tinggal di luar. Nah, surga dah penuh. Lalu Allah berikan kepadanya, diberikan sebatang pohon besar dan airnya jernih, sejuk, pokoknya nikmat. Lalu Allah katakan kepadanya, mau tak kamu saya beri ini? Sudah cukup? Cukup ya Rabb, sudah cukup. Masya Allah, sudah cukup baginya. Lalu kata Allah, kalau saya beri lagi yang lain, kamu mau lagi? Nah, walhasil kata Allah SWT, sehingga cerita nanti diberikan kepadanya, aku berikan kepadamu 10 kali lipat nikmat yang pernah aku berikan kepada manusia paling bahagia di dunia. Siapa manusia paling bahagia di dunia sekarang nih, yang paling banyak kekayaannya? Anggaplah Sultan Brunei aja dulu misalnya, ya, kalau di Arab Saudi mungkin Wali bin Talal, ya, hartanya di mana-mana bersepah, ya, jawab. Nanti anggap dia orang paling banyak hartanya, yang paling banyak fasilitas kehidupannya, diberikan kepada yang terakhir masuk surga tadi. Mau? Enggak ya? Nah, makanya harus berusaha keras kita. Nah, terakhir masuk surga tadi 10 kali lipat kebahagiaan orang paling bahagia di dunia. Jadi kalau ditanya mana yang lo tidur di sini apa tidur di sana, bang? Memang enak tidur di dunia ini atau tidur di surga? Abang mau tidur lagi di surga? Hah? Orang surga tidak tidur, bang. Iya, ahli neraka juga tidak tidur. Nah, gimana itu, bang? Abang tidak pernah merasa bahagia. Yang paling bahagia dalam kehidupan abang kapan? Tidak pernah merasa bahagia sekalipun. Yang paling bahagia, anggap aja malam pertama, ya. Ini kaum muslimin, orang kalau saking bahagia dia tidak tidur, saking bahagia dia tidak mau tidur. Tengoklah tonton nonton bola, hilang ngantuk kan? Sahih? Coba suruh baca Quran. Ini ya, legat nobar namanya, nobar atau nobar? Hah? Nobar ya? Oh, ya. Saya tidak tahu dong. Nobar, tidak nobar. Kan nonton bersama. Oh, nonton bareng. Nah, ya. Nonton bareng, nobar. Tidak ada yang micing tuh, semuanya melek gitu. Sah? Tapi bang, baca Quran saya halaman dulu bang. Kira-kira tidur nggak dia? Berarti abang lebih bahagia nonton bola daripada baca Quran. Masalah nggak kira-kira? Masalah nggak kira-kira? Tak ngaku, masalah nggak? Nonton bola nggak ngantuk, baca Quran langsung ngantuk. Baguslah ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang bahagia nggak tidurnya. Mau tahu? Mau tahu? Masuk surga? Ya, saya tidak bisa kasih contoh sekarang. Hanya saya katakan orang yang sedang bahagia hilangan ngantuknya. Antum ngantuk nanti tiba-tiba datang notifikasi, masalah lamaran Anda diterima. Langsung ngantuk? Hilang ngantuknya saya. Apalagi disuruh menyiapkan berkas malam ini juga. Hilang ngantuknya? Hilang. Tapi kecuali antum diterima risau, itu lain hal tuh. Ya, pendaftaran Anda masuk penjara diterima. Ayolah. Enggak juga tidur karena risau.
Maka ahli neraka tak tidur, ahli surga tak tidur, cuma beda keadaan. Balik ke tadi, mana yang lebih indah, solat di solat apa je? Tak ada saya dengar. Hah? Oh, mau azan, silakan aja saya. Nah, antum lebih memiliki. Nah, tutup dulu. Lanjut. Masya Allah, luar biasa di sini. Allah Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum. Asyhadu an la Assalamualaikum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. حي على La haula wala quwwata. حي على La haula wala quwwata. حي على الفلاح.
La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati al-qa'imah. Baik kaum muslimin, kaum muslimat. Berarti kita asli surga. Kemudian karena hikmah Allah menghendaki, terjadilah apa yang terjadi. Orang tua kita diturunkan ke dunia. Taib, turunnya Masya Allah, Tabarakallah, di tempat yang sama atau berbeda? Berbeda. Karena dia memang asalnya pengasingan, hukuman. Nah, setelah selesai di sini, maka kembali. Siapa yang mengikuti jalan, maka selamat kembali. Tapi kalau tidak mengikuti jalan, otomatis tersesat. Sayang kalau tersesat, tidak ada yang sampai ke surga. Kalau ada nanti orang durhaka, orang tidak beriman, tiba-tiba nongol di surga. Bapak tanya, apa sampai? Tersesat saya. Ada yang tersesat masuk surga? Enggak. Jadi tidak ada kisahnya orang tersesat ke surga. Tapi kalau ke neraka, banyak yang tersesat ke sana. Jelas. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa asal kita adalah dari surga, dan kita percaya atau tidak, yakin atau ragu, kita tidak ada tempat kembali kecuali surga atau neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Makanya ketika Adam diturunkan, Allah turunkan pula petunjuk. Allah tegaskan, qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan, turunlah kalian semuanya. Siapa yang turun? Adam, terus Hawa, terus Iblis. Andainya Iblis suruh neraka langsung, tidak turun, agak nyaman juga kita di sini. Cuman dia sudah mengajukan proposal. Makanya kaum muslimin, orang kafir pun kalau minta serius pada Allah, Allah beri. Sah? Orang kafir pun minta sama Allah, Allah beri. Apa lagi kita anda akhirnya minta sama Allah. Dipercaya minta kepada Allah daripada minta kepada Allah. Lebih percaya minta di kuburan wali dan minta di Baitullah. Kan banyak orang di begitu ya, tapi pergi ke kuburan wali, Masya Allah yakin dia diterima doanya. Tidak terbalik tuh.
Nak terbalik. Buktinya makanya infak di kuburan wali lebih banyak daripada infak di Masjid Baitul Muttaqin. Sah ya? Weh. Awak dah lama nak bangun masjid tak selesai-selesai. Tapi di kuburan wali, Masya Allah, 5 karung. 5 karung, tak karung apa dah bang? Tak karung kerupuk dah. Tapi karung padi, karung beras. Apa abang bezonya karung kerupuk yang karung beras? Hah? Enggak, besarnya besar lagi karung kerupuk. Tahu tak bedanya karung kerupuk dengan karung padi atau karung beras? Bawa karung sini, bawa kerupuk. Karung kerupuk tak dipadat. Sah? Kalau dipadat corek lah dia. Hancur. Tapi kalau padi, padat. Makanya saya bilang isinya seperti karung padi. 5 karung setahun. Masya Allah. Awak impaknya sejongkalnya tidak penuh-penuh. Ini impaknya hampir 2 meter. Sekali sebulan penuh. Kenapa? Jadi lebih percaya berdoa kepada atau melalui selain Allah. Lebih percaya berdoa di makam-makam daripada di makam ini, di masjid-masjid Allah. Habis waktu saya. Hah? Tidak mesti tamat hari ini, besok pun bisa disambung. Masalah. Ya kita harus ransur kojo tu. Gimana? Oh 8.15. Waduh masih ada, alhamdulillah. Saya upaya dalam tidak sih. Nah, seperti properasi kemudian begini aja. Jadi diturunkan bersama musuh yang menyesatkan di sana dan bersumpah akan menyesatkan di sini dendam pernah padam, dendam padam, hasad yang memang sudah bekarat, akhirnya dia tidak mau bertobat. Adam turun di mana? Tidak perlu dosa, karena orang Turki bilang di Turki, sah, orang India bilang di India, orang Jawa bilang di Gunung Bromo. Iya. Tapi dimanapun turunnya, yang penting di permukaan bumi. Sah ya? Tidak perlu kita tahu. Yang penting dia di bumi. Akhirnya berjalan mencari, ketemu lagi kekasih hati, yaitu Hawa. Di mana ketemunya? Allahu a'lam. Ada yang bilang di Jabal Rahmah. Ya, nak di situ atau tempat lain, yang jelas jangan usah kirim-kirim surat lah ke Jabal Rahmah. Kalau nak apa, berdoalah di dekat Jabal Rahmah pada Allah SWT. Mau tahu kan? Di jodoh, doalah di padang Arafah itu. Mau tahu kisahnya? Baca cerita senja di padang Arafah. Kalau diceritakan lama lagi nanti. Senja di padang Arafah. Langsung ketemu. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Allah katakan fa imma nah qulna bitu jami'an fa imma yahdiyannakum minni hudan, bila datang kepadamu dariku petunjuk. Kenapa mesti petunjuk itu dari Allah? Kenapa petunjuk itu mesti dari Allah? Minni huda. Tapi nak selamat sampai, kenapa mesti petunjuk jalannya mesti datang dari Allah? Katanya orang sini pintar-pintar berlogika. Saya tanya, tidak ada yang bisa jawab. Hah? Karena tidak ada yang berpengalaman balik ke sana.
Sahih? Dan ini juga bisa dengan coba-coba. Coba ke akhirat tidak ada edisi. Edisi. Kalau tujuan jalan ke di dunia ini salah, pulang habis itu jadi lagi jalan baru. Apalagi sekarang bisa dengan map Google ya, map Google ya. Sampai hari ini belum ada map Google ke surga. Sudah ada belum? Nah, kalau apa, tolong tunjukkan saya ya. Nah, berarti memang harus hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana kita nak dapat itu? Karena Allah sebutkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikut petunjukku tak perlu takut, tak perlu khawatir. Ya, orang kalau sudah berjalan di atas yang benar, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Antum bekerja sesuai SK, sesuai SOP. Perlu takut? Perlu ragu? Tidak. Tapi kalau seandainya tidak ada SK dan tidak pula sesuai dengan SOP, tidak pasti ragu. Makanya yang heran kalau umat Islam hari ini sangat anti kesalahan. Kenapa anti disalahkan? Kalau saya ceramah tentang korupsi, di sini ada koruptor, senang nggak dia ceramah saya? Hah? Wih, pasti dia tersinggung belek wadahnya. Maka saya bilang kalau ada kajian jangan bawa belek, supaya tidak tersinggung, bawa hati. Kaum muslimin dan muslimat, kalau di sini nggak ada pencuri, saya ceramah tentang pencuri, bongkarlah semuanya, tidak ada yang akan tersinggung. Sahih? Karena tidak ada pencuri. Tapi kalau ada pencuri di situ, hanya awak pas bagi contoh terpandang ke dia terus kan, ini siapa yang madun saya kan? Jangan pengurus yang bisikin itu, yang duduk dekat tiang tuh, mulai banyak itu prasangka dan praduganya. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak yakin dengan kebenarannya pasti anti disalahkan. Sahih? Karena apa? Dia tidak yakin dengan benarnya. OP keluar dari jalur dan sesuai SK dia amalkan, perlu takut disalahkan? Bahkan dia bilang, ayo salahkan, siapa yang berani? Siapa yang berani salahkan saya? Ini SK saya, ini SOP. Makanya Umar tak pernah marah pada orang yang jelas. Ahli pernah kepada kesalahannya, bahkan mohon maaf, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disalahkan Allah? Pernah? Marah dia? Ngambek dia? Ini awak disalah-salahkan pula depan orang ramai katanya kan? Tidak boleh kita dakwah gitu ya? Tidak ada. Bahkan Nabi dibacakan kesalahannya dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Abasa wa tawalla. Itulah maknanya Nabi itu maksum. Setiap dia buat kesalahan, Allah langsung perbaiki. Kita tidak maksum. Apa sebab? Kita setiap buat kesalahan tidak ada turun wahyu. Sahih? Nah, makanya Nabi tak boleh salah. Tidak mungkin salah. Sebab kalau salah sudah langsung diperbaiki. Kalau Ustaz sangat mungkin salah, termasuk saya. Silakan salahkan. Saya siap salah. Nah, abang nak nyalakan silakan. Tidak berani.
Tak berani. Saya berani. Sebab apa? Kalau terbukti saya salah, saya akan perbaiki. Mau betul Pak? Betul kan? Jadi makanya orang-orang yang yakin dengan kebenaran tak akan pernah khawatir dan takut. Tapi orang yang masih goyang, tidak punya pegangan yang kokoh, mesti takut disalahkan. Mohon maaf kaum muslimin, kenapa orang munafikin dulu setiap turun ayat gelisah? Kenapa? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap ada pemohon ayat turun, mereka sudah mulai khawatir. Jangan-jangan membuka rahasia kita ini. Sah? Saya? Karena mereka berada di pihak yang salah, tidak ikut hidayah. Maka khawatir. Jadi kalau tuan-tuan masih juga bermazhab tak boleh menyalahkan, jangan-jangan belum yakin dengan kebenaran. Bang, ada nggak Nabi yang tidak menyalahkan? Ada nggak Nabi yang tidak menyalahkan? Tidak usah para Nabi lah, Nabi Muhammad pernah tidak menyalahkan? Tidak pernah ya. Tapi Quraisy dan atau panjang teruskan gitu ya. Orang Quraisy tahu di Ka'bah tidak pakaian di zaman Nabi. Kata Nabi, ahlan, benar juga itu tidak masalah, gitu ya. Hah? Disalahkannya enggak? Alhamdulillah, baru aja bilang enggak, sekarang sudah iya. Makanya siap disalahkan ya. Saya siap disalahkan. Nah, orang Quraisy menyembah berhala di mana? Dalam Ka'bah. Disalahkan enggak oleh Nabi enggak? Alhamdulillah. Sahih. Sahabat pernah beribadah ternyata salah, disalahkan oleh Nabi, pernah enggak? Alhamdulillah. Tidak semua ibadah yang baik menurut sahabat diokekan Nabi. Makanya ada yang diokekan, ada yang dianulir dan didiskualifikasi oleh Nabi SAW. Jadi tidak benarlah kalau Nabi setiap Nabi sahabat bikin yang baik langsung dilegitimasi. Tidak. Jelas. Makanya Allah katakan siapa yang ikut hidayahku tak perlu takut, tak perlu ragu, tak perlu bimbang. Dalam ayat lain di surat Al-A'raf, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikut hidayahku tak akan tersesat dan tak akan ragu. Nah, siapa tuan-tuan yang punya akses langsung ke Allah Ta'ala, dia yang akses. Kabarnya tahun lalu ada orang hari raya di duluan kita. Katanya sudah telepon Allah. Sudah telepon Allah? Sana. Iya. Ada nak? Kabarnya hampir 10 hari lebih duluan raya daripada kita. Ditanya kenapa duluan? Mbah, saya sudah telepon Allah Ta'ala. Nomornya entah berapa? 111 ya? Hah? Assalamualaikum Allah Ta'ala. Baik. Ada lagi yang Masya Allah punya ilmu kasyaf, langsung terbuka hijab ke Nabi, tidak terbuka hijab ke dia, terbuka hijab. Masya Allah. Namun ilmu kasyaf langsung dapat wahyu dari Allah. Pokoknya setelah teliti bang, tidak ilmu kasyaf dah, ilmu ulu kasok. Jadi untuk ilmu di ulu kasok di tiga wali itu nah. Jadi bukan ilmu kasyaf. Ini main bohong-bohongan orang yang tidak berilmu. Datang syaitan kepadanya ngaku-ngaku. Nah itu kan. Ana rabbuk, saya Tuhanmu. Istami' lima yuha ilaih, dengan apa yang akan kamu tidak ada ilmu, karena lebih banyak
merenungnya daripada bersimpu di majelis ilmu, bahkan terkesan anti ilmu. Yang tuan belajar ini kulit-kulit, kalau kami sampai ke isi, makanya isi banyak yang busuk, tidak ada kulitnya. Bang, yang belajar isi tanpa kulit banyak busuk isinya. Coba kali durian bang, menggalas durian, jualan durian, tahu? Nah, coba abang buka semua kulitnya, setengah hari dah busuk bang, jadi asam durian lagi. Jadi kalau ada orang ilmunya langsung ke isi tak pakai kulit, bilang ini sudah terkontaminasi, tidak usah dibeli. Nah, kecuali dalam freezer itu lain hal. Nah, jalannya. Nah, kalau orang jual mangga dikupas semuanya ya. Jual mangga dikupas semuanya. Kami tidak perlu kulit bang, isi aja, gitu ya? Atau beli telur? Beli telur? Perlu kulitnya dibeli sekali? Atau dibuka di depan kasir dalam plastik? Ini logika sakit. Jadi kita yang kepada Allah secara langsung. Terus tidak ada yang bisa berusaha. Ada pemikiran-pemikiran menyimpang yang mengatakan bisa diusahakan, tapi tidak ada pula yang bisa sampai jadi nabi dengan usaha itu. Ya, ada sebagian ahli filsafat mengatakan jadi nabi itu bisa diupayakan. Ini tidak bisa jadi nabi, uang lu subur. Nah, iya, pikiran-pikiran sesat seperti itu lahir dari orang-orang hebat juga. Orang hebat, tidak usah sebut nama lah ya. Nggak usah lah dulu, nanti panjang lagi ceritanya. Abang protes saya, apa buktinya? Nanti aja di bab lain. Dan untuk jadi nabi itu bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak para nabi itu. Nabi itu tak pernah ketika ditanya apa cita-citanya ingin jadi rasul, kan nggak ada ya? Ada? Nggak ada. Tak ada sejarahnya nabi itu latihan untuk jadi nabi, tidak ada. Semuanya dipilih oleh Allah. Makanya nabi kita sebut Al-Mustafa, yang dipilih, Al-Mujtaba, yang diseleksi. Allah lebih tahu di mana. Wallahu a'lam wa yaj'alu risalah. Oleh sebab itu, kalau demikian tidak ada akses ke Allah mengetahui hidayahnya untuk selamat ke surga melalui para nabi dan rasul salawatullahi wassalamu alaihim. Alhamdulillah kita diberikan nabi termulia, nabi terutama, yang pertama masuk surga. Sahih? Baik. Ada yang bertanya ke saya, Ustadz, ini mahasiswa S3 Pak. Mahasiswa S3. Barangkali belum dengar juga ceramah saya ini barangkali. Tapi saya berterima kasih atas pertanyaannya. Dia bilang, Ustadz, apakah kita mesti ikut Nabi dalam segala hal? Kalau saya jawab dengan retorika nanti panjang, malum lah mahasiswa S3 kan pandai retorika kan? Saya jawab dengan logika, dia juga akan menjawab juga dengan logika. Lalu saya ajak dia dengan kejiwaan. Syekh, antum ingin enggak masuk surga? Kira-kira jawabannya apa ya? Pasti ingin. Semua orang ingin masuk surga. Orang kafir pun ingin masuk surga. Saya kafir ingin masuk surga. Orang sesat, kenapa dia sesat masuk surga? Semuanya masuk surga. Tidak ada yang lalu saya tanya, siapa manusia yang pertama masuk surga? Tidak ragu bahwa yang masuk surga
Kira-kira, bukan kira-kira, pasti ini orang yang jauh langkahnya dari Nabi, jauh berdirinya dari Nabi, mungkin cepat masuk surga? Hah? Enggak. Makanya saya tanya lagi, antum nak cepat masuk surga atau nak lambat? Pasti semuanya ingin cepat. Atau mau yang terakhir? Masuk. Semua ingin cepat. Kalau gitu, kalau nak cepat masuk surga, berkawanlah sama orang yang cepat masuk surga. Sahih? Maka jangan terlalu jauh langkahnya. Paham? Kenapa orang-orang paling dekat dengannya di surga? Apa yang mereka lakukan? Meniru Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Nabi di dunia dan akhirat? Karena memang orang yang hidayahnya, yang petunjuknya, yang amalannya paling mirip dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar cinta Nabi, jangan ke yang lain. Belajar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Woi, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Setiap ada turun wahyu atau setiap ada berita datang dari Nabi, apa yang dia katakan? Langsung beriman. Tak ada sedikit pun keraguan. Kalau orang sudah mulai bimbang, pasti banyak alasan. Sah? Ini kalau orang ragu pasti banyak alasan. Tapi kalau orang yakin, alasan? Nah, apapun yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad SAW kepadanya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih al-mu'minun. Jelas. Makanya dia menjadi dekat dengan Nabi SAW di surga dan di dunia dan di seperti itu berikutnya. Kalau nak tanya bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul, tanyakan ke sahabat Nabi SAW. Bukan kita berkreasi sendiri. Karena kreativitas mereka sudah diakui oleh Allah dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kreativitas kita kadang niru-niru yang dilakukan oleh golongan-golongan yang sesat pula. Kadang niru amalan orang di luar Islam. Sahih? Ada contohnya? Hah? Iya, ada contohnya. Kita niru amalan orang di luar Islam. Banyak kan? Atau kita nyontoh orang yang tersesat dari jalan Islam walaupun masih menamakan dirinya orang Islam, seperti orang Syiah. Sah? Lalu kita tinggalkan orang-orang yang cepat langkahnya mengikuti Nabi, dan kita ikuti orang-orang yang langkahnya memisahkan diri dari jalan Nabi SAW. Nabi mengatakan manusia paling mulia setelah Nabi adalah Abu Bakar. Mereka bilang manusia paling durjana adalah Abu Bakar. Lalu amalan mereka yang antum tegakkan, Abu Bakar Siddiq. Jadi bagi kehidupan golongan amat itu, siapa itu yang tahu jalan kembali ke surga. Itulah yang salah itu. Yang tahu jalan kembali ke surga. Banyak orang meraba-raba jalan sehingga terbentuklah aliran-aliran dan keyakinan-keyakinan, bahkan agama-agama yang semuanya ingin masuk surga. Tapi apakah diterima? Misalnya orang Konghucu, mereka ingin masuk surga nggak? Pak, orang Konghucu ingin masuk surga nggak? Surga.
Orang Yahudi yang menyiksa dan menzalimi saudara kita sekarang dan dari dulu, ingin masuk surga enggak? Masuk surga dengan jalannya pula. Orang agama-agama yang diciptakan oleh manusia di dunia ini, nak paganisme, nak animisme, nak ateisme misalnya, rata-rata mereka ingin masuk surga. Tapi apakah jalannya benar atau tidak? Kita katakan yang tahu itu adalah yang memiliki. Ketika diturunkan ada siapa ikut petunjukku, bukan petunjuk yang lain. Karena yang tahu jalan sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang punya akses kepada Allah hanya para utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah para rasul itu sudah menjelaskan ilman wa amalan, ilmu dan amal. Bisa tahu dari mana? Nabi diberikan perintah salat, lalu dia bilang kalian ajalah salat. Ya, saya sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, gitu ya. Woi, Nabi ikut tak salat? Ikut ya, ikut ya. Taib. Disuruhnya kita bersedekah, Nabi ikut tak bersedekah? Masya Allah. Disuruhnya kita berzikir, Nabi ikut tak berzikir? Masya Allah. Nah, seperti apa yang dilakukan sahabat? Apakah mereka menyimpang dari Nabi? Oi, nah, karena mereka tahu tidak ada jalan untuk kembali ke surga kecuali melalui apa yang Allah wahyukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Alhamdulillah, ketika Nabi mengingatkan, setelah saya tiada nanti kalian akan banyak berselisih. Apa dia banyak berselisih setelah Nabi? Kenapa terjadi perselisihan? Langsung aja meninggalkan. Dulu Nabi ketika memutuskan suatu perkara, semua orang beriman yang ngaku Islam langsung menerima. Sahih? Betul? Setelah Nabi tiada, mulai ada orang yang kalau kita sebutkan kepadanya hadis Nabi, dia tentangnya dengan penafsirannya. Sahih? Sahih? Itu masalahnya. Nah, sekarang dia merasa benar enggak dengan tafsirannya itu? Merasa benar enggak dia dengan tafsirannya itu? Merasa benar. Lalu siapa yang memutuskan? Kalau waktu Nabi masih hidup, Nabi yang putuskan. Kalau sekarang, akhirnya antum dengan pendapat antum, saya ada pendapat saya. Akhirnya datanglah kaidah jangan saling menyalahkan. Yang bilang jangan saling menyalahkan itu tidak pernah menyalahkan orang. Tidak pernah menyalahkan. Kajian tidak menyalahkan orang. Yang membubarkan kajian tidak menyalahkan tuh. Ada membubarkan kajian di sini. Di Indonesia ada enggak? Ada. Yang membubarkan kajian itu dari kalangan yang bilang tidak boleh menyalahkan atau yang bilang boleh menyalahkan? Yang tidak menyalahkan. Nah, ketika sampai pada pembubaran, ini menyalahkan atau karena membenarkan? Ya ikhwan, kamu jawablah seriusnya. Nanya baru 5 menit telat tidak diampuni saya dah. Dendam sekali ya. Sekarang ketika kajian dibubarkan oleh mereka karena menyalahkan atau karena membenarkan? Lebih parah lagi, lebih baik menyalahkan dengan dalil daripada menyalahkan dengan pentungan. Wih, mana lebih parah? Menyalahkan dengan pentungan atau menyalahkan dengan Al-Quran? Jadi cerita tidak boleh menyalahkan.
Kenapa dibubarkan Pak? Orangnya nyalahin terus katanya kan ya. Tuh, apa membubarkan tidak menyalahinnya. Tapi kalau dibawa kembali ke zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ini mohon maaf ya, pengurus Masjidil Haram waktu itu siapa? Waktu Nabi dakwah, Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab. Mohon maaf saya salah saya. Abu Lahab Haji Jahiliyah. Haji Jahiliyah. Musim masa dia orang haji enggak? Haji. Orang tahu enggak? Tahu. Sa'i enggak? Sa'i. Mabit di Mina enggak? Mabit. Lontar jumrah enggak? Lontar jumrah. Makanya mereka haji semua itu. Pengurus Masjidil Haram. Yang berdakwah siapa? Nah, sekarang Nabi disalahkan mereka atau tidak? Disalahkannya Nabi. Maka jangan heran kalau ada sekarang kita nak mengembalikan seperti zaman Nabi, karena mereka lah golongan selamat. Maka orang akan fitnah pula seperti dulu Nabi difitnah. Nabi difitnah, yaitu memecah belah umat. Nabi juga dulu dituduh dengan tuduhan yang sama, memecah belah umat, nyalahkan, menyesatkan. Cuma Nabi tak pernah membubarkan kajian mereka. Ya, selalu haji-haji Abu Jahal dan Abu Lahab yang membubarkan kajian Nabi alaihi salatu wassalam. Muslimah dirahmati Allah. Dibuktikan pertama secara dalil kita suruh mengikuti golongan selamat itu para sahabat. Kemudian secara hadis Nabi juga sampaikan ketika terjadi perselisihan dan perpecahan umat, Nabi sarankan untuk mengikut sahabatnya. Dan alhamdulillah juga sejarah mencatat, ini juga mukjizat, bahwa tidak satu pun sahabat yang terpapar virus golongan sesat. Walaupun di masa sahabat masih hidup sudah lahir aliran-aliran sesat menyesatkan, seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah. Itu sudah lahir di zaman sahabat masih eksis, masih ada. Tapi tak satu pun sahabat yang terlibat. Karena apa? Karena mereka mengikut faman tabi'ah hudaya. Jadi yang diikuti adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jauhkan semua firqah-firqah itu dan tetaplah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi secara fakta sahabat selamat. Al-Quran juga merekomendasikan sahabat sebagai golongan yang selamat, dan juga Nabi merekomendasikan sahabat sebagai golongan selamat. Nah, apa metode mereka dalam memahami? Salah paham membuat pertimbangan. Maka mereka tidak berdalil di dalam memahami agama ini kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' serta qiyas yang berdasarkan pada keduanya. Yang katakan ahli sunnah tidak berqiyas, tapi qiyas yang sahih. Kalau ahli kalam berqiyas juga, tapi qiyas yang tidak sahih, karena membandingkan dua hal yang berbeda. Allah dibandingkan dengan makhluknya, tentu tersesat dia. Kalau membandingkan makhluk dengan makhluk saja kadang tidak sama. Kaki saya dengan kaki-kaki mobil kan tidak sama dia.
Ini kan yang anehnya kadang-kadang ketika kita sebutkan kemana Ustaz membeli skin apa namanya pemutih wajah, walaita pemutih wajah ya dah, ya terbayang oleh mereka wajah selain wajah manusia, tak paham ya. Ketika disebut ini muka HP, ini punggung HP, terbayang oleh tuan-tuan muka rumah dan belakang rumah kan? Sama atau kemana pergi memperbaiki kaki mobil, terbayang oleh tuan bahwa yang saya maksud kaki saya, terbayang ketika terbayang tangan manusia, dah kan sebagai pintu tuh sah atau pegang pintu, tapi pas disebut wajah Allah terbayang wajah manusia, berarti sehat tak logikanya, sehat tak akalnya, sehat tak? Jawablah. Jelas tak sehat, ada masalah. Kalau dalam bahasa dulu masuk konis itu, tahu konis? Tak tahu juga ya. Dulu ada sepeda torpedo, memanglah awak tua dua sih kau cuma. Nah, jadi ada kerusakan sistem berpikir. Ketika disebut wajah rumah, wajah buku, muka rumah, muka dan sebagainya, tak terbayang muka-muka selain itu. Sah disebut kaki-kaki, tak terbayang kaki-kaki selain itu. Kaki meja, tak terbayang kaki apa, kaki rusa. Ketika disebut ini mata, tak terbayang pula misalnya mata saya, tak terbayang tonton mata air, sah. Tapi ketika disebut mata Allah, terbayang oleh dia mata manusia. Berarti ada konslet di cara berpikir. Oleh sebab itu ini yang harus dikembalikan kepada generasi selanjutnya. Itu apa? Nabi dan sahabatnya. Sebab itu kalau siapa imamnya kita dalam beragama ini, Nabi SAW. Tidak berbeda imam al-sunnah di Indonesia dengan al-sunnah di lain. Beda berarti sunnah ini maksud Nabi, dari sunnah barangkali atau sunnah imam tertentu. Kalau maksudnya sunnah Nabi, tentu imam kita adalah Nabi SAW. Jelas? Mau selamat? Mau selamat? Ya ikuti golongan yang selamat itu. Gimana cara memeragakan? Tidak berdalil kecuali Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, tidak berbicara yang gaib kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak dengan logika dan pemikiran. Jelas? Kan tak masuk dalam jangkauan akal itu. Tidak akan juga bisa diteliti dengan benar, karena tidak ada ongkos ke situ. Tentu nak meneliti alam barzakh saja, benar tak mungkar dan nakir masuk bertanya. Dia titip orang CCTV di situ, tape recorder, sah? Weh, tape recorder itu hanya bisa menjangkau dunia, sah? Sedangkan alam barzakh alam lain. Pernah tonton bisa mereka mimpi? Weh, mereka mimpi, hiduplah rekamannya nanti di CCTV, ya, bahwa saya mimpi pergi seluruh perjalanannya tercatat dalam itu ada. Tidak bisa, karena alamnya lain. Tuh tuan-tuan ingkari ada mimpi, gara-gara tidak terekam lalu tidak percaya ada mimpi, gitu ya. Ini orang mimpi di siang bolong yang kayak gini nih. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat tidak bisa dengan pendekatan alat, tidak bisa dengan pendekatan alat. Makanya kalau sempat ada alat detektor mimpi, woi banyak itu sesi itu yang terbongkar pendusta ketika ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi SAW. Biasalah tiai bosok Nabi.
Bisa pula dia setel loh, pokoknya malam sekian saya ingin bertemu Nabi, baca ini sendiri. Aisyah aja tidak dapat ilmu itu, Abu Bakar tidak dapat ilmu itu. Ini tuh acu tuh dapat pula dia. Nah, cuma karena kita tidak berilmu, tak kicu dengan tarang. Banyak yang bela-belain dengan gini-gini kan matanya nampak Nabi katanya. Awak buat gini-gini dekat kuburan Nabi itu saya belajar tidak ada nampak. Nah, tuan-tuan, kami menamatkan sunat Nasa'i itu di Raudhah itu. Raudhah ini lah mahal ya. Kasih sekali. Kami tiduran kami itu dulu. Ya. Sama baca hadis dengan Syekh Musnad boleh-boleh untuk lepas penatnya. Kamu lawan Nabi luar lutut. Ini sekali aja lutut Nabi alaihi salam. Nabi itu tapi banyak juga cayo Pak ya, yang kalau suka tertipu. Oleh sebab itu maka Allah turunkan ilmu itu melalui wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka manhaj sahabat itu yang ketiga, tidak menerima kecuali yang sahih, kecuali yang sahih. Baik, barangkali cukup di situ ya. Nampaknya tuan-tuan bawaannya ada loyo. Ya, tentu kalau tuan-tuan loyo nular budak-budak saya. Sah? Awak ajak juga dia tersenyum. Rupanya senyum dalam hati, belo kan sudah. Nah, apa kesimpulan kita hari ini? Kalau tidak dapat kesimpulan, tidak jadi sudah. Satu, ya kita ingin jadi orang selamat. Apa maksud selamat itu? Selamat balik kampung. Di mana? Di surga. Gimana caranya selamat itu? Ikuti hidayah. Siapa yang turunkan? Siapa yang berikan? Yang tahu jalan itu. Kita mohon maaf, surga juga pengalaman masuk surga Pak ya, masuk surga boleh, harus beri hidayah, dia memiliki dia jalan. Nah, kalau tidak selamat ikuti hidayah itu. Tidak payah untuk mencontoh golongan selamat, maka Allah berikan sahabat sebagai contoh konkret yang lengkap, yang komprehensif, yang melaksanakan seluruh Islam secara kolektif dan secara individual. Sahih? Apapun yang antum inginkan hari ini untuk selamat ada di sahabat Nabi alaihissalam. Ikuti saja mereka. Oh, banyak orang yang bawa jalan-jalan baru. Jalan baru itu memang tampilannya bagus, tapi ternyata di ujung tidak sampai ke surga. Karena tidak ada orang yang tersesat ke surga. Dan sayangnya orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Ada orang sesat tersadar dia sesat? Hah? Kapan baru tersadarnya Pak? Setelah ada yang mengingatkan. Maka perlu dakwah, perlu kajian. Tidak mau sekali, berulang kali harus ditunjukkan. Ya, kok jauh ditunjuk, kok dokek di kokok. Tahu? Jauh di yang jalan benar itu. Kalau dekat, ini jalan itu. Dia mau di ayu. Kan boleh merayu jalan benar. Boleh. Nabi memberikan Arab bin Habis 100 ekor sapi. Uyainah bin Hisn baru saya masuk Islam dikasih 300 kambing. Akhirnya gulu-gulu mereka pulang. Taruh gulu-gulu, langsung pulang mereka. Umumkan di kampungnya, oi kaumku, masuk kalian ikut Muhammad. Apa sebab? Dia itu kalau bersedekah tidak takut miskin, kata. Ini buktinya saya dikasih. Oi 75 langsung langsung masuk Islam waktu itu. Karena memang ada juga dengan pemberian. Makanya para dai, ya banyak-banyaklah senyum, jangan muka muram aja terus. Ya, jangan muka masam terus.
Ini enggak, asal enggak kenal masa mukanya enggak bagus. Nah, karena Nabi SAW selalu mukanya ceria kepada siapapun. Bahkan kita dikasih konsep oleh Nabi, salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada yang dikenali dan yang tidak kenali. Jangan salah. Enggak, kalau enggak kenal enggak jawab salam. Nah, ini keliru. Allah musta'an. Baik. Jadi contoh yang konkret, komprehensif, lengkap, ahli-ahli surga yang selamat adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Para berusia tidak memahami, yaitu perkara-perkara mereka sepakati semuanya pasti benar. Jadi kalau jadi gelap di antara, maka kita kembalikan kepada dasar utama Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu sedikit, karena mereka di masa hidupnya diingatkan sama sahabat langsung menulis. Cuma sayang kadang pendapat lama itu sampai juga riwayat kepada sebagian kita yang dia rujuk tak diketahui riwayatnya olehnya. Nah, disitulah kadang-kadang tercatat dalam kitab dan diperlukan para ulama-ulama mujaddidin yang memperbaharui ajaran agama kita ini. Ya mohon maaf sekali ya, karena mungkin sekali ya. Itu Pak Sopak panjang sekali ya, ada maaf enggak? Nah kalau ada maaf dan tambahan, nah biar begitu. Yalah, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberi. Kalau benar semata-mata taufik dari Allah SWT, semoga masuk pemberat timbangan pahala bagi kita semua, khususnya pengurus atau TKM Masjid Baitul Muttaqin ini, dan juga jemaah yang datang. Semoga Allah SWT semoga dikumpulkan kita di sini dalam ketaatan, mudah-mudahan di surga dikumpulkan kita dalam kenikmatan. Amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.